Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Pada saat ini Ibu akan memberikan materi iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, juga memberikan keberkahan. Kita mulai dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, iman kepada Rasul Allah adalah salah satu dari rukun iman yang 6, yaitu urutan keempat setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, baru iman kepada Rasul-Rasul Allah, dilanjutkan dengan rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari akhir atau hari kiamat, dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Baik anak-anakku, iman kepada Rasulullah atau Rasul Allah adalah percaya dan yakin bahwa Rasul-Rasul itu adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk mengesahkan Allah dan mengajak manusia kepada jalan yang diridhoi oleh Allah. Iman kepada Rasul-Rasul Allah tidak cukup hanya diyakini, tetapi harus diikuti dengan menteladani sifat-sifat terpuji pada diri Rasul Allah tersebut. Nah, jadi salah satu tujuan Allah mengutus para Rasul dan Nabi adalah supaya memberikan perintah kepada manusia untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita tahu bahwa setiap Nabi dan Rasul itu diutus kepada kaum tertentu. Di antaranya adalah ketika suatu kaum semakin jauh dari Allah, mereka tidak menyembah kepada Allah, mereka menyembah berhala dan lain sebagainya, maka kemudian Allah akan mengutus Nabi atau Rasul untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Nah, para Rasul ini adalah khalifah. Yang dimaksud dengan khalifah adalah pemimpin di muka bumi ini. Para Rasul adalah pemimpin umat manusia yang harus diikuti dan ditaati. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Jadi jelas surat An-Nisa ayat 59 ini memerintahkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman untuk senantiasa tunduk dan taat kepada segala perintah Allah dan mentaati Rasulullah sebagai pembawa risalah, juga mentaati ulil amri. Siapa ulil amri itu? Ulil amri itu adalah para pemimpin, baik itu pemimpin di pemerintahan maupun orang-orang yang punya kapasitas untuk memberikan arahan kepada umat manusia seperti para ulama. Nah, anak-anakku, tentu kalian sudah tahu dan pernah belajar bahwa Allah itu pertama kali menurunkan nabi sekaligus manusia pertama adalah Adam alaihi salam. Kita harus tahu bagaimana sejarah Nabi Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah dari saripati tanah. Ketika itu Adam diciptakan, kemudian
Adam diajari berbagai macam jenis nama-nama benda oleh Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada semua makhluk yang diciptakan oleh Allah, dari api seperti setan, kemudian dari cahaya seperti malaikat, untuk tunduk kepada Adam. Tetapi setan tidak mau tunduk karena sifat sombongnya. Setan merasa dirinya lebih daripada Nabi Adam karena dia diciptakan dari api, sehingga kemudian Allah mengusir setan dari surga. Dan hal itu membuat setan berjanji bahwa setan akan terus menggoda Nabi Adam beserta anak cucunya, sehingga anak cucu Nabi Adam bisa mengikuti langkah-langkah mereka, dan nanti di yaumul kiamah akan masuk neraka menemani setan, ya. Jadi itu adalah janji iblis atau setan ketika diusir oleh Allah dari surga. Nah, Nabi Adam kemudian tinggal di surga. Allah menciptakan Siti Hawa, istrinya. Kemudian setan datang mengganggu mereka untuk melanggar perintah Allah, yaitu mengambil buah khuldi. Tetapi Nabi Adam ternyata tergoda oleh setan dan kemudian mengambil buah khuldi, sehingga Allah kemudian menurunkan Nabi Adam dan Hawa di muka bumi. Nah, itu adalah sejarah bagaimana Nabi Adam kemudian ada di muka bumi ini sebagai nabi pertama. Nah, sedangkan Rasul yang terakhir atau sering disebut Khotamin Nabiyyin adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang terakhir sekaligus Nabi yang kedudukannya paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, anak-anakku, bagaimana wujud keimanan kepada Rasul-Rasul Allah dapat dipraktikkan dalam kehidupan kita? Bahwa setiap pembelajaran itu harus ada hikmah yang kita petik, harus ada pelajaran yang bisa kita teladani untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ini kita mempelajari tentang bagaimana kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah, yaitu manusia-manusia pilihan yang diberikan oleh Allah keistimewaan atau mukjizat. Oh ya, harus kalian ketahui bahwa ada nabi, ada rasul. Tentu ini berbeda, dua hal yang berbeda. Apa perbedaan nabi dan rasul? Dua-duanya menerima wahyu dari Allah. Tetapi kalau nabi ketika menerima wahyu Allah itu, mereka tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya, melainkan untuk diri sendiri. Sedangkan rasul ketika diberikan wahyu oleh Allah, maka mereka mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Ya, itu yang harus kalian pahami. Nah, bagaimana wujud keimanan kepada Rasul yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita? Di antaranya adalah kita harus mentaati ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah, firman dari Allah. Seperti halnya Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, tentu itu adalah hal yang seluruh isinya harus kita pahami, harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kita juga harus menteladani, menjadikan Nabi dan Rasul itu sebagai suri tauladan dalam ketaatan. Karena Nabi dan Rasul itu adalah manusia yang paling taat kepada Allah. Sikapnya, akhlaknya, perilaku terpuji Rasul-Rasul Allah itu harus senantiasa kita contoh, kita teladani, dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita menjadi orang-orang yang nanti kelak akan mendapatkan syafaat, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, Ibu punya sebuah video yang nanti kita akan simak bersama tentang 25 Nabi dan Rasul Allah. Nanti kalian simak
Dan kalian harus bisa nanti menyimpulkan ada berapa nabi yang harus wajib diketahui, kemudian namanya siapa saja. Baik anak-anakku, silahkan disimak videonya. Yuk teman-teman, kita mengenal nama-nama 25 Nabi dan Rasulullah bersama Runa dan Syakira. Dua puluh lima Nabi Rasul Allah, manusia yang utama, utusan Allah. Wajib diketahui, harus diteladani. Inilah nama-namanya: Adam, Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua puluh lima Nabi Rasul Allah, manusia yang utama, utusan Allah. Wajib diketahui, harus diteladani. Inilah nama-namanya: Adam, Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wajib diketahui, harus diteladani. Inilah nama-namanya: Adam, Idris, Nuh, Hud, Shaleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian suka video ini, Ya, anak-anakku, kita sudah simak bersama isi video tentang 25 Nabi dan Rasul. Kalian bisa hafalkan lagu ini ya, karena lagunya enak, kemudian di dalamnya terdapat pembelajaran yang baik untuk kita. Nah, Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Tugas untuk kalian adalah silahkan kalian tuliskan 25 Nabi dan Rasul yang sudah tadi kalian pelajari. Setelah itu kemudian silahkan pilih salah satu Rasul yang menginspirasi untuk kalian dan apa alasannya. Ya, nanti Ibu akan tuliskan di assignment, kalian lengkapi nama 25 Nabi dan Rasul
pilih salah satu nabi dan rasul yang menginspirasi kalian. Alasannya apa? Nanti kalian foto hasilnya, kemudian kalian kirim di assignment channel PAI. Baiklah anak-anakku, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita menjadi umat-umat yang selalu mengikuti, mentaati, dan menteladani Rasul-Rasul pilihan Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.